Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pelajaran matematika tentang desimal. Desimal ini materi dari pecahan, ya. Jadi marilah kita simak bagaimana cara menjumlahkan desimal ini. Nah, untuk mengetahui desimal ini, alangkah baiknya kita mana atau hafal bagian-bagian dari angka-angka desimal ini. Misalnya di sini ada contoh 13,95. Nah, angka 1 ini adalah puluhan, ya. Angka 1 ini adalah puluhan. Kemudian angka 3 ini adalah satuan. Dan di sini ada titik desimal yang biasa kita sebut adalah koma, ya. Nah, 9 angka di belakang satu angka di belakang koma itu per 10, dan yang angka 5 ini per 100. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini misalnya ada contoh lagi 123,456. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, angka 1 ini adalah ratusan, angka 2 adalah puluhan, ya, angka 3 satuan, angka 4 per 10 di belakang satu angka di belakang koma. Kenapa per 10? Karena satu angka di belakang koma, ya. Kemudian 2 angka di belakang koma itu per 100, dan 3 angka di belakang koma itu 6 per 1000-an. Lanjut. Nah, ini juga, ya, kita harus mengenal juga mana per 1000-an dan mana per 100-an. Seperti contoh di sini, 4 adalah ratusan, ya, nilainya 400. Kemudian 5 puluhan, nilainya 50. Angka 6 adalah satuan, nilainya 6. Kemudian di belakang koma yaitu 7 per 10, nilainya 7 per 10. Angka 8 itu nilainya 8 per 10, 8 per 100 atau 0,08. Kemudian per 1000-an nilainya 9 per 1000 atau 0,009. Nih, ya. Nah, setelah mengetahui mana desimal itu angka-angkanya, ratusan, puluhan, satuan, per 10, per ratusan, dan per 1000-an, ya, kita lanjut ke soal jika udah hafal ini. Di sini kita akan menemukan cara penjumlahan dan pengurangan desimal. Kita mencari dulu penjumlahan desimal. Misalnya ada contoh 23,45 ditambah 6,7. Nah, pertama kita akan membuat atau menghitungnya dengan cara bersusun ke bawah. Kita tulis kembali 23,45. Kemudian 6,7 ada di bawah, ya. Nah, untuk menjumlahkan desimal kita harus mensejajarkan komanya, ya. Jadi koma ini harus sejajar supaya memudahkan kita untuk menjumlahkannya, ya. Kita lanjut menjumlahkan 5 ditambah di sini sebenarnya ada 0, ya. 5 ditambah 0, 5. Kemudian 4 ditambah 7 adalah 11. Di sini 1 naik, ya. Kemudian 3 tambah 6 9. Tadi naik satu angka di sini jadi 10. Jadi ditaruh 0. Kemudian 2 ini karena 10, ya, puluhan, maka naik ke angka 2. Jadi 2 ditambah 1 3. Jadi hasilnya 30,15. Itu cara menjumlahkan desimal. Yang penting kita harus mensejajarkan komanya untuk menjumlahkan, ya. Kita lanjut ke contoh pengurangan. Nah, misalnya di sini ada contoh
soal 23,45 dikurang 6,7. Nah, untuk menyelesaikannya kita akan mencoba atau dengan cara bersusun ke bawah lagi ya, seperti yang kita lakukan di penjumlahan 23,45. Ditulis kembali, kemudian disusun ke bawah 6,7 ya. Nah, koma ini harus sejajar ya. Koma ini harus sejajar juga supaya memudahkan untuk pengurangannya. Kita lanjut mengurangi. 5 ini ya, di sini ada harusnya memang ada 0 di sini ya, supaya memudahkan kita. 6,7 di sini ada 0 ya. Jadi 5 kurang 0, 5. Ini hasilnya. Kemudian 4 dikurang 7 tidak bisa. Ya, kita minjam ke sini. Jadi 14 ini menjadi 2. Ya. 14 dikurang 7 adalah 7. Nah, kemudian yang ini 3 udah dipinjam tadi, sisa 2. 2 kurang 6 tidak bisa, minjam lagi ke sini 1. Jadi hasilnya 12 ini ya. 12 kurang 6 ya. Nah, kemudian sisanya 1 di sini, taruh 1 karena tidak ada penjumlahan di depan. Nah, komanya ini harus sejajar juga ya. Sejajar dengan pengurangan yang tadi ini juga ya, sama komanya sejajar dengan yang atas itu. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu tentang pengurangan. Di sini ada soal 60,7 dikurang 23,45. Caranya bersusun ke bawah lagi ya. 60,7 dikurang 23,45. Nah, ini bagaimana caranya menyelesaikan jika di atasnya itu tidak ada apa-apa ya. Tidak ada apa-apa di atasnya. Sebenarnya ada, yaitu 0 ya. Ini sejajar juga ya, harus sejajar juga. Sebenarnya ada di atas ini, yaitu 0 ya. Jadi untuk memudahkannya kita tandai dengan angka 0 ya. Kita lanjut mengurangi. 0 dikurangi 5 tidak bisa, kita minjam ke angka 7 ini. Jadi angka 7 6, sisanya dipinjam oleh angka 0 ini. Jadi hasilnya 10. 10 kurang 5 ya. Ini hasilnya. Kemudian ini tadi sudah dipinjam 6 kurang 4 2. Nah, komanya sejajar nanti ya, terakhir ditandain. Nah, kemudian kita kurang lagi 0 ini. 0 dikurang 3 tidak bisa, pinjam ke sebelah ini, sini sebelah kiri. Berarti yang ini sisa tinggal 5. Ini sudah jadi 10 ya, karena minjam ke angka 6 ini. 10 dikurang 3 7 ya. Kemudian sebelah kiri ini sudah dipinjam, tinggal 5. 5 kurang 2 3 ya. Jadi hasilnya 37,25. Nah, yang penting untuk menjumlahkan dan mengurangi desimal itu kita harus mensejajarkan komanya ini ya, supaya memudahkan untuk menjumlahkan atau mengurangi. Untuk menjumlahkan dan pengurangan ini sementara cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.